Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sekarang ini kita banyak melihat di berita-berita online tentang banyaknya pejabat yang ditangkap dengan berbagai macam kasus. Bisa kalian lihat di sini. Menurut kalian, kenapa para pejabat tersebut ditangkap? Ya, tentunya mereka telah melakukan sebuah pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Seorang pejabat yang seharusnya mengayomi masyarakatnya, akan tetapi mereka maling akan uang rakyat yang diwakili oleh mereka. Nah, berbicara pada taat, hari ini kita akan membahas tentang taat pada aturan. Apa sih yang dimaksud dengan taat tersebut? Taat memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang, dan setia. Jadi ada beberapa kriteria. Pertama, tunduk dalam artian mengikuti segala apa yang diperintah, kemudian tidak berlaku curang, tidak bermuka dua, di depan seakan-akan mengikuti tapi di belakang menolak, dan juga setia dalam keadaan apapun. Kemudian aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, para pemimpin atau yang lainnya. Misalnya di sekolah, dimanapun kita berada, kita akan selalu terikat pada yang namanya aturan, baik itu di sekolah ataupun di mall ataupun di bank. Selalu ada aturan yang mengikat untuk harus kita ikuti, untuk harus kita patuhi. Karena apa? Karena yang namanya aturan itu adalah untuk membuat ketertiban dan ketentraman kita. Adapun dalil tentang taat pada aturan, Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Asbabun nuzul Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan perkataan Ibnu Abbas bahwa asbabun nuzul surah An-Nisa ini berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais ketika ia disuruh oleh Rasulullah SAW untuk memimpin suatu pasukan khusus. Abdullah memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Saat api sudah menyala, ia menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu. Lalu salah seorang pasukannya menjawab, "Sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanyalah Rasulullah. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kepada kalian untuk memasuki api itu,
maka masukilah. Kemudian mereka menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu. Rasulullah melarang masuki api itu dan menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam kebaikan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, surah An-Nisa ayat 59 turun berkenaan dengan hal yang tersebut tadi. Dan juga menjelaskan bahwa jika ada perbedaan, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tafsir surah Quran An-Nisa ayat 59, yang pertama, perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kata taat berarti al-inqiyad, artinya ketundukan. Jadi kita benar-benar tunduk terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala, terhadap segala perintah Rasulullah SAW. Kemudian tafsir yang kedua, perintah mentaati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati. Karena itu, mentaati Rasulullah SAW sama dengan mentaati zat yang mengutusnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang ketiga, perintah mentaati ulul amri. Para mufassir berbeda pendapat mengenai makna istilah tersebut. Oleh sebagian mufassir, ulul amri dimaknakan sebagai ulama. Jabir bin Abdullah bin Abbas dalam suatu riwayat, Al-Atta, Al-Hasan, Mujahid termasuk orang yang berpendapat demikian. Mereka menyatakan ulul amri adalah ahli fiqih dan ahli ilmu. Hadis tentang taat pada aturan. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata fi ma'siyah innamat ta'atu fil ma'ruf. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan dalam maksiat, sesungguhnya ketaatan itu pada hal-hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang lainnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, baik ketika kami semangat maupun ketika tidak kami sukai, dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah. Hadis selanjutnya, Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti' amiri faqad ata'ani, wa man yusi' amiri faqad asani." Barang siapa taat kepadaku, dia taat kepada Allah, dan barang siapa menentangku, dia menentang Allah. Dan barang siapa taat kepada amirku, maka dia taat kepadaku, dan barang siapa menentang amirku, maka dia menentangku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul, serta taat kepada ulil amri dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Kemudian mentaati perintah Rasulullah, baik perintah mengamalkan ataupun meninggalkan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulul amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu, atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu, dengan catatan ketaatan para ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketaatan itu meliputi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada.
jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalamnya, maka kita harus menyelesaikannya, mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan ijtihad. Taat dalam Islam, aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Quran. Di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lainnya, termasuk pemimpin keluarga. Kriteria ulul amri, Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya menyebutkan ada 4 pendapat. Pertama, ulul amri bermakna umara, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Kedua, ulul amri itu maknanya adalah ulama dan fuqaha. Ketiga, pendapat dari Mujahid yang mengatakan bahwa ulul amri itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan yang keempat yang berasal dari Ikrimah lebih menyempitkan makna ulul amri hanya kepada 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Batasan taat pada ulul amri, jika ada ulul amri yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang melanggar syariat, maka kita wajib menolaknya, dan kita juga berkewajiban untuk mengingatkan ulul amri tersebut akan kesalahannya dalam memberi perintah. Tetapi ketika perintah itu tidak melanggar syariat, maka kita selaku masyarakat wajib mengikuti perintah tersebut dalam kondisi apapun. Contoh perilaku taat pada aturan di lingkungan keluarga. Yang pertama, setelah bangun tidur menata kembali tempat tidur, biar orang tua tidak ngomel-ngomel karena kita tidak merapikan tempat tidur kita. Kemudian mengerjakan tugas di rumah yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang anak laki-laki membantu pekerjaan ibunya, seorang anak laki-laki membantu pekerjaan ayahnya, seorang anak perempuan membantu pekerjaan ibunya. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang lebih tua dihormati, didengarkan perkataannya, apabila baik diambil, apabila tidak baik disaring kembali, kemudian ditelaah. Sedangkan yang lebih muda kita sayangi. Jangan mentang-mentang adik kita yang lebih muda dari kita tindas. Kemudian menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga dalam bersikap. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga nama baik keluarga dengan cara mentaati segala peraturan yang ada. Misalnya, kita menjaga diri kita dari pergaulan bebas. Agar apa? Agar tidak mencoreng nama baik keluarga kita. Mentaati dan mematuhi peraturan yang ada dalam keluarga yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Semisal, orang tua kalian menyuruh kalian pulang sebelum maghrib. Jadi kalian sebelum maghrib sudah harus ada di rumah. Kemudian seandainya orang tua kalian mengizinkan kalian untuk keluar rumah setelah maghrib, dan kemudian mewajibkan atau menyuruh kalian untuk pulang sebelum jam 9, maka itu harus kalian taati. Meskipun di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis tidak ada yang menyuruh kita untuk harus pulang sebelum jam 9. Akan tetapi karena itu perintah dari orang tua, yang mana orang tua itu apalagi ayah sebagai pemimpin rumah tangga, maka dia wajib harus kita taati perintahnya. Kemudian, contoh perilaku taat di lingkungan sekolah. Berbakti kepada guru dengan melaksanakan perintah dan nasihat-nasihat yang baik. Kalau guru menyuruh mengerjakan PR di rumah, kerjakan di rumah, bukan mengerjakan di sekolahan. Kalau guru menyuruh kita untuk menyapu, membersihkan kelas, kita bersihkan, bukan kita mengomel di belakangnya. Kemudian menghormati guru, karyawan,
pegawai sekolah dan lainnya, siapapun yang bekerja, stakeholder yang ada di sekolahan, itu harus kita hormati. Apapun jabatannya, meskipun dia hanya seorang tukang kebun atau seorang office boy, maka dia tetap juga harus kita hormati. Karena tanpa mereka akan mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar kita. Jadi harus kita taat, harus kita hormati mereka, apapun jabatannya dan siapapun orangnya. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Ini peraturan tata tertib, setiap sekolahan memiliki peraturannya masing-masing. Jadi harus kita taati peraturan yang telah ditetapkan sekolah. Misalnya tidak boleh membawa HP, tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras, dan lain sebagainya. Itu harus kita taati. Kemudian terus terang dan jujur dalam mengikuti pelajaran. Kenapa harus terus terang dan jujur dalam mengikuti pelajaran? Agar apa yang kita pelajari itu cepat meresap, sehingga kita tulus dalam proses pembelajaran tersebut. Pikiran kita fokus pada pembelajaran, bukan memikirkan hal-hal yang lainnya. Kemudian belajar dengan tekun dan disiplin. Saling menyayangi antar sesama, sama teman, guru, dan lain sebagainya. Harus saling menyayangi. Kemudian contoh perilaku taat pada aturan di lingkungan masyarakat. Tolong menolong dengan tetangga di lingkungan masyarakat sekitar kita. Kemudian menghormati dan menghargai tetangga dengan saling bertegur sapa. Mematuhi segala peraturan dan hukum yang berada. Mematuhi segala peraturan dan hukum yang berlaku di masyarakat. Bersama-sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Ikut meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Kemudian contoh perilaku taat pada aturan lingkungan bangsa dan negara. Ya, kita harus mematuhi semua hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya kita naik motor diwajibkan untuk menggunakan helm, ya kita harus menggunakan helm. Kemudian tidak mencemooh suku bangsa lain. Tidak melakukan tindakan yang mengarah pada sara. Tidak meremehkan atau menghina suku, agama, dan ras orang lain. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan perpecahan di antara kita. Kemudian membayar pajak tepat pada waktunya, serta tidak merusak fasilitas umum. Karena fasilitas umum itu bukan punya kita, tetapi punya orang banyak. Serta ikut serta dalam pembelaan negara apabila negara dalam keadaan genting. Jadi kita wajib untuk membela negara meskipun kita bukan seorang tentara. Hikmah pada taat aturan, tumbuhnya kepekaan. Kepekaan pada diri kita akan aturan-aturan. Kepekaan pada diri kita akan mentaati segala aturan dimanapun kita berada, tanpa memandang bahwa di sana ada aturan ataupun tidak. Kemudian tumbuhnya rasa kepedulian, menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Kemudian mengajarkan keteraturan, membuat diri kita lebih disiplin terhadap suatu aturan, terhadap suatu lingkungan. Kemudian hidup tenang dan tidak merasa dikejar-kejar oleh dosa akibat melanggar aturan. Hidupnya menjadi selamat, nyaman, dan tentram karena setiap aturan membawa kebaikan hidup manusia, serta cita-cita hidup bahagia dapat tercapai, baik kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.